soleh dan soleha, bertemu lagi di video pembelajaran SKI kelas 5. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi SKI kelas 5 tentang perjanjian Hudaybiyah. Anak soleh dan soleha, setelah 6 tahun Nabi Muhammad dan kaum muslimin berada di Mekah, mereka menyiarkan Islam dan menegakkan Islam, dan selama itu pula banyak peristiwa yang sudah mereka lalui. Mereka mengikuti peperangan, baik mereka pernah mengalami kemenangan maupun kekalahan. Tapi setelah terjadinya peristiwa perang Khandaq dan kaum muslimin menang dalam peperangan tersebut, kaum muslimin menginginkan untuk bisa berkunjung ke tanah kelahirannya. Nah, Nabi Muhammad SAW mengetahui akan keinginan dari kaum muslimin untuk mengunjungi tanah kelahirannya tersebut. Akhirnya beliau memutuskan untuk berkunjung ke Mekah. Akhirnya pada tahun ke-6 Hijriah atau tahun 628 Masehi, pada bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, pada bulan ini dilarang untuk melakukan peperangan. Kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ini diketahui oleh para pemuka Quraisy. Akhirnya mereka menolak kedatangan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Hudaybiyah, yaitu suatu tempat yang dekat dengan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin menghentikan perjalanannya. Kemudian Nabi Muhammad mengutus seorang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, untuk menemui pemuka Quraisy. Utsman bin Affan diutus oleh Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy maksud kedatangan kaum muslimin ke kota Mekah. Nah, sambil menunggu kembalinya Utsman bin Affan, terdengar kabar atau beredar isu bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Mendengar isu tersebut menjadikan umat Islam itu mengucapkan sumpah atau ikrar untuk membela dan berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah penghabisan. Nah, sumpah ini dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Padahal isu itu adalah isu bohong karena pada kenyataannya sahabat Utsman bin Affan masih hidup. Akhirnya para tokoh Quraisy merasa cemas dengan kesungguhan hati umat Islam untuk memasuki kota Mekah pada tahun itu juga. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan atau perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, perjanjian itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Isi dari perjanjian Hudaybiyah tersebut adalah yang pertama, mereka sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan Nabi Muhammad atau menjalin perjanjian dengannya. Sebaliknya, setiap orang juga diberi kebebasan dan bergabung kepada kelompok Quraisy dan menjalin perjanjian dengannya juga. Yang ketiga, siapa yang bergabung dengan Nabi Muhammad tanpa alasan yang dapat dibenarkan, ia harus dicegah dan dikembalikan kepada walinya. Tetapi jika pengikut Muhammad hendak bergabung dengan kelompok Quraisy, maka ia harap dibenarkan. Yang keempat, pada tahun ini Nabi Muhammad SAW dan umat Islam harus kembali ke Madinah dan diizinkan menjalankan ibadah haji tahun depan dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari dan tanpa membawa senjata. Anak soleh dan soleha, coba kalian lihat, isi perjanjian Hudaybiyah ini sangat merugikan umat Islam dan Nabi Muhammad. Tapi walaupun demikian, Nabi Muhammad dan umat Islam itu menerima perjanjian tersebut.
Berdasarkan isi perjanjian tersebut, maka selama 10 tahun tidak akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kelompok Quraisy. Nah, hal ini memberikan peluang bagi Nabi Muhammad dan umat Islam untuk menyiarkan dan mendakwahkan Islam ke berbagai wilayah. Karena kebaikan dan kemuliaan akhlak dari Nabi Muhammad SAW dan karena kebesaran Islam, maka dapat menarik simpati dari orang-orang Quraisy, sehingga setelah perjanjian itu banyak tokoh Quraisy yang berhasil masuk Islam, di antaranya Khalid bin Walid dan Amr bin As. Setelah disepakatinya perjanjian Hudaybiyah ini, Nabi Muhammad SAW itu memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan dengan raja-raja di Jazirah Arab, dan kaum kafir Quraisy tidak bisa menghalangi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menjalin hubungan dengan raja-raja di Jazirah Arab ini dengan cara beliau mengirim beberapa utusan kepada mereka dengan berkirim surat. Sikap para raja dalam menerima surat dan utusan Nabi Muhammad SAW itu bermacam-macam. Ada yang menerima ajakan Nabi Muhammad dengan halus dan lembut, kemudian lalu beliau masuk Islam. Contohnya Raja Najasyi, seorang raja dari Habasyah. Ada pula yang menolak dengan halus dan memberikan hadiah kepada beliau. Contohnya Gubernur Mesir Muqawqis. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengirim Hatib bin Balta'ah untuk menyampaikan surat kepada Muqawqis, dan Hatib di sana diterima dengan baik. Walaupun Muqawqis tidak mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW, tetapi ketika Hatib bin Balta'ah kembali lagi ke Madinah, Muqawqis menitipkan hadiah untuk Nabi Muhammad SAW. Adapun seorang raja yang menolak dengan kasar dan keji ajakan Nabi Muhammad adalah Raja Ghazan. Ia membunuh utusan Rasulullah yang bernama Haris bin Umair. Karena perlakuan kasar tersebut memicu Nabi Muhammad SAW untuk mengirim pasukan perang sebanyak 3.000, sehingga terjadilah perang Mu'tah. Nah, dalam perang ini kaum muslimin mengalami kesulitan karena tentara Ghazan itu mendapat bantuan dari Romawi. Oleh karena itu, Khalid bin Walid yang menjadi pimpinan pada saat perang Mu'tah tersebut menarik pasukan untuk kembali ke Madinah. Adapun raja yang menolak ajakan Nabi Muhammad SAW yang lainnya adalah raja dari Persia. Raja tersebut merobek-robek surat dari Nabi Muhammad SAW. Karena perbuatan raja tersebut, akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, negara Persia akan tercabik-cabik sebagaimana rajanya merobek-robek suratku. Sabda Nabi Muhammad SAW itu menjadi kenyataan karena suatu hari Persia hancur. Untuk menjaga keamanan masyarakat Madinah, Nabi Muhammad SAW pun menertibkan kaum Yahudi di Madinah yang sudah beberapa kali berkhianat dan menjadi musuh dalam selimut. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan dengan Nabi Muhammad SAW sebagai jaminan untuk tidak berkhianat lagi. Anak soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran tentang perjanjian Hudaybiyah pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.